Bang Jack Channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tuh pencet loncengnya. Ding 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 ding. Di sini saya menjelaskan gimana caranya mengukur speed sensor atau biasa disebut vehicle speed sensor. Tujuannya ini adalah untuk mengukur speedometer. Jadi dia yang mengatur speedometer di kendaraan Anda, di mobil. Nah, ini terhubung ke transmisi mobil, terhubung ke gearbox mobil. Jadi ini berputar kemudian tersambung ke speedometer. Kebanyakan orang-orang salah mengira bagian ini yang rusak. Terjadi kerusakan di speedometer. Padahal belum tentu bagian ini juga. Nah, makanya saya mau ngasih tahu kalian semua gimana caranya ngukur vehicle speed sensor ini. Apabila di bengkel misalnya, terus divonis speed sensornya rusak misalnya, pas speedometernya nggak muter misalnya, atau odometernya nggak muter, belum tentu ini, harus dicek dulu. Nah, bisa jadi speedometer rusak itu motor speedometernya yang di dalam speedometer itu. Terus bisa juga seperti yang video saya sebelumnya, kapasitornya yang rusak gitu. Nah, saya ini dulu rencana mau perbaiki speedometer kan. Nah, saya cek dulu vehicle speed sensornya ini. Soalnya bilangnya saya cek di blinkingnya ECU yang di jumper itu kodenya 24 itu mengarah ke vehicle speed sensor. Kemudian saya cek ini posisinya di gearbox ya, jadi dia tuh begini. Nanti ada videonya lah, saya sertakan videonya gimana cara membuka ini. Ini terhubung ke soketnya nanti koneksi ke ECU, dan ECU yang menerjemahkan menjadi tegangan di speedometer. Dia ini berotasi, mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik, seperti itu. Jadi setiap pergerakan ini timbul arus, timbul muatan. Jadi setiap pergerakan semakin kencang, dia semakin besar tegangan yang didapatkan. Nanti itu dikonversi jadi radius putarnya di speedometer itu. Oke, ini saya kasih tahu caranya. Ini namanya, udah tahu ya, buat yang belum tahu, ini namanya avometer. Ini kita arahkan ke DC volt. Ya. Di sini ada 0,25, terserah mau ditaruh di mana. Menurut saya sih lebih baik ambil yang paling kecil supaya nanti pergerakannya kelihatan. Dia bergerak berarti sensor speedo ini normal. Dia bisa mengeluarkan tegangan sensor speedonya gitu. Cara konsepnya seperti itu, teorinya seperti itu. Oke, kita ukur di sensor speednya ya. Kita ambil kutub positif, kemudian kita sambungkan ke ini, sambungan soket ini ya. Kemudian kutub negatif kita sambungkan ke soket satunya. Terbalik gak apa-apa, yang penting nanti kita kelihatan gerakannya. Ini coba kita putar ya. Nah tuh, dia gerak. Nah, berarti sensor speed ini nggak apa-apa, vehicle speed sensor ini nggak apa-apa. Nah, setelah kita tahu ini, langkah berikutnya berarti kita vonis ini nggak apa-apa, sensor speednya ini nggak apa-apa, jadi nggak rusak gitu. Berarti nanti kalau misalnya terjadi kerusakan di speedometer dan kita sudah ngecek vehicle speed sensor ini atau sensor speedometer ini, kita sudah ngecek sensor speedometer ini, nah, dan kondisinya baik seperti ini, berarti kita ke langkah selanjutnya, kita cek di tempat yang lain, misalnya apakah soketnya ataukah speedometernya atau bagian dalam speedometer itu sendiri, seperti kapasitor. Kapasitor itu ada umurnya. Jadi kalau mobil tua nanti kapasitor itu bisa rusak gitu. Kebanyakan sih gitu, mobil tua kelistrikan ya pasti sudah
uzur ya, sudah waktunya dia pergantian itu. Ini nggak apa-apa ini sensornya. Nah, kan? Oke, gimana? Udah puas sama videonya? Kalau udah puas jangan lupa komen, like, subscribe ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum.